yang atas barisnya. Kalau Malik Allah Ta'ala wakilta litab'ab kamin, bisa masuk di nanti yang diatur. Iya. Nyambung ini. Nah kalau yang tadi kan contohnya di usul kita. Wakilta demikian pula. Nah, apa tuh? Bal. Kita masih berbicara tentang bal. Bal ini yang ke-8. Ya. Artinya di dalam Al-Quran ada kalimat huruf. Kan kalimat itu ada 3 macam. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah ini mengenai huruf-huruf. Kalimat yang mempunyai arti itu, bukan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Nah itu kalau hanya satu huruf nggak ada arti. Kalau di sini maksudnya huruf yang merupakan satu suku kata. Ada huruf jar, gitu, ada huruf kosong. Nah ini diantara huruf yang ada maknanya yang satu kalimat ya atau satu suku kata bal. Ini termasuk yang ke-8, macam ke-8 daripada huruf yang mempunyai makna adalah bal. Ini terakhir nih, bal dengan arti litab'id. Nah aneh kalau min litab'id tadi itu ini bal itu dengan arti min ya, bal dengan arti min, sedangkan min itu tadi lit kamin itu kan ya, wakaza maksudnya wakaza bal. Terkadang demikian pula terkadang bal itu diartikan tab'id sebagian seperti mengartikan min itu kamin. Fil awsaf menurut pendapat yang awsaf. Mana contohnya Al-Quran bal dengan arti min gitu. Nahu itu artinya seumpama atau seperti aina yashrabu biha ibadullahi. Aina yashrabu biha ibadullah. Nanti di surga ada air mata air yashrabu yang akan diminum. Nah, biha dengan arti min tuh ya. Di surga ada air, ada mata air yang akan diminum. Min artinya min itu sebagian. Jadi tidak semua, sebagian itu diminum oleh hamba Allah, maksudnya penduduk surga. Jadi biha dengan arti minha ya. Masa ya orang semuanya air semua diminum ya. Yang diminum hanya apa? Sebagian. Nah berarti biha ya. Aina yasrobu biha ya. Nah aina yasrobu biha ibadullah biha. Maksudnya di sini ba ya, bukannya ba ya, ba dengan arti apa? Ba dengan arti min bukan ba ya. Jangan ba. Biha dengan arti minha. Bukan ba ya, ba. Minha tuh, biha dengan arti minha. Gila ada yang berpendapat laisat nahu biha di sini bukan litab'id. Nah ada lagi yang mengatakan bukan litab'id. Kalau bukan litab'id banyak apa aja ini? Nanti ada sababnya. Jadi ba di sini bukan tab'id tapi ba mengandung arti sebab. Nah itu ya. Wa yasrobu, nah sedangkan yasrobu artinya bukan minum. Yasrobu fil ayat, yasrob yang ada di ayat tadi itu aina yasrobu dengan arti apa itu? Yarwi artinya yartatu ya, bukan artinya minum ya. Ainan apa? Ainan ada mata-mata air. Yartazu, nah yasrobu dengan arti apa itu? Yarwi ya. Apa itu? Lezat ya, artinya diminumnya apa? Enak. Nah diminumnya enak. Majaz. Nah itu. Jadi kalau yasrob diartiin minum itu arti hakikat. Tapi kalau yasrob diartiin apa? Yaltazu. Nah itu maknanya majaz. Ya, nanti di surga penduduk surga akan merasakan nikmat gitu. Penduduk surga akan merasakan nikmat air. Ya. Nah kemudian baknya itu sebabnya dengan sebab apa? Dengan sebab air itu penduduk surga akan merasakan nikmat dengan sebab
minum air itu. Siapa? Ibadullah, penduduk surga. Jadi baknya sababiyah. Nah itu tadi saya katakan bak itu adalah nomor 8. Kemudian ada lagi ya, huruf kalimat di Al-Quran nomor 9, watasi. Nah baru bal tadi, bukan bal ya, tadi bak. Sekarang baru bal. Di Al-Quran ada bal. Nah kalau bal lir api diidrop. Bal huruf atop. Atop itu kan artinya untuk menyambung ya. Wiidrop dengan arti yang sebaliknya. Sebab bal ini nanti ada sebelumnya bal, ada sesudah bal. Nah idrop itu artinya apa? Hukum yang sesudahnya bal berbeda dengan yang sebelumnya bal, itu idrop. Nanti ada contoh. Jadi bal itu untuk huruf atop, di samping itu menunjukkan arti idrop. Apa itu idrop tadi? Artinya berbeda yang sebelumnya sama yang sesudahnya. Di anwaliha mufradun. Nah, sesudahnya bal ya. Nah, itu ada isi mufrad. Sawaun ya. Auliyat. Nah, sawaun auliyat mujaban am ghairuhu. Baik itu mufradnya itu positif atau lainnya positif. Lainnya positif, negatif. Ya. Mana contohnya nih? Bal lil idrop positif, mana bal lil idrop negatif gitu. Nah, sedangkan idrop itu artinya beda antara yang sebelum sama yang sesudah. Nah, ini arti contoh. Contoh yang positif dulu. Yang sesudahnya bal mufrad gitu. Mana itu? Ja'a Zaidun bal amrun. Ja'a Zaidun bal amrun. Nah, ini namanya bal itu atop dan idrop ya. Nah sesudah bal mufrad itu apa? Amrun. Ja'a Zaidun bal amrun. Telah datang Zaid bal bahkan amrun. Nah ini bal di sini idrop. Jadi telah datang Zaid bal amrun. Saya mau tanya, kalau telah datang Zaid dan bahkan amrun, yang datang siapa jadinya? Ya, yang datang siapa? Ja'a Zaidun bal amrun ya. Enggak, Zaidun datang bahkan amrun. Nah cuma ntar dilihat. Jadi contoh dulu ntar. Contoh kedua, idrib Zaidan bal amrun. Nah ini contoh ya. Contoh di apa ini? Dan positif. Nah, pukullah akan Zaid bahkan amrun. Nah ini coba lihat. Idropnya apa ini? Intaqala hukmul ma'tuf alaihi. Jadi ada atop. Kalau ada atop, huruf atop, sebelumnya huruf atop namanya maktub alaih, sesudahnya atop maktub ya. Sekarang saya mau tanya, mana maktub alaihi, mana maktub? Yang sebelumnya bal kan bal huruf atop, sebelumnya bal namanya maktub alaih, yang sesudahnya bal apa? Maktub. Nah bal itu, idrop itu artinya apa? Pindah. Tuh, pindah hukum maktub alaih, pindahnya ke mana ya? Hukum maktub alaih pindah ke maktub. Fayasiru ka'anahu maskutun anhu. Maka jadilah maktub alaihi diam. Artinya itu ya, maktub alaihi yang sebelumnya bal udah nggak ada hukumnya, karena hukumnya itu pindah mana? Ke maktub. Nah tadi hukumnya apa itu? Telah datang Zaid, kan hukum gitu. Bal amrun, ya berarti Zaid gak datang, yang datang siapa? Amrun. Katanya berpindah hukum maktub alaih berpindah kepada maktub. Seakan-akan maktub alaihi maskutun anhu. Seakan-akan maktubun alaih ini nggak diartiin. Jadi ya kalau gitu yang datang yang mana tuh? Nah yang sesungguhnya bal. Nah itu ada itu ya. Kan datang sama nggak datang berlawanan. Nah itu ya, itu namanya mujab. Nah, mujab itu positif. Nah sekarang negatif. Mana contoh negatif? Wafi wairil mujab itu. Tadi kan mujab positif. Selain mujab berarti apa? Negatif. Nah ya, mana negatif contohnya?
maja'a Zaidun bal amrun, la tadrib Zaidan bal amron. Tidaklah Zaid nggak datang, ya. Bal amrun, bahkan yang datang amrun. Janganlah kamu pukul Zaid, ya. Tetapi yang kamu pukul siapa? Amrun. Nah kalau ini bal ini dengan idrop artinya apa itu? Tuh ada di situ, ya. La tadrib Zaidan bal amron, ya. Nah berarti pukul itu hukum atuf alih, ya. Hukum atuf alih ini tetap nggak dipindahin kepada bal, ya. Tuh saya ulangi, tidaklah Zaid tidak datang, ya. Bal amrun, yang datang siapa? Amrun. Jadi sebelumnya bal tetap apa itu tetap Zaid nggak datang, ya. Begitu juga la tadrib Zaidan bal amrun, janganlah kamu pukul Zaid, tetapi pukullah siapa? Amal. Jadi yang sebelumnya apa tetap hukumnya nggak berbeda, yaitu jangan dipukul, yang dipukul hanya amal. Nah itu namanya apa itu manfi, negatif. Jadi kalau positif yang berlaku hukum yang sesudahnya, kalau negatif yang berlaku hukum yang sebelumnya. Baik, ini bahasa Arab. Nah itu tadi bal itu dua-duanya lil ati walil idrop itu, atau juga idrop juga. Yang kedua bal itu lil idrop pakot. Ya, kadang-kadang bal itu bukannya atop dan idrop. Jadi kan dua-duanya itu atop dan idrop. Nah kalau yang kedua ini hanya idrop saja. Dunal ati itu tidak dikatakan bal itu huruf atop. Mana tandanya? Kalau yang tadi kan tandanya habis ba mufrad. Kalau ini habis ba tandanya jumlah tuh. Bi anwaliyaha jumlah tuh. Nah, jadi kalau ini sesudahnya ba jumlah. Berarti di sini di idrop pakot. Ya. Wa qawli bi idrop ma'a pakot min ziyadati. Nah, adapun ucapan aku idrop, ya pakot gitu, ada idrop pakot. Jadi pakotnya itu tambahan dari aku, ya. Pakot itu kan bahasa kita hanya, ya, idrop saja gitu, ya. Pakot itu tambahan dari saya, di matanya nggak ada gitu maksudnya. Wabihima, nah tadi itu idrop dan atop. Baik, udah. Wabihima ulima, dengan adanya dua arti tadi. Arti yang pertama bal itu lil ati wal idrop, yang kedua hanya idrop saja. Itu wabihima, ya. Ulima dapat diketahui anal idroba a'amu minal ati, bahwa idrop itu lebih umum daripada apa? Atop. La mubayyinu lahu, tidak ada bertentangan, ya. Jadi idrop itu sama atop, idrop lebih umum daripada atop. La mubayyina lahu, kagak bertentangan antara keduanya. Bikilafi kalamil asli, berbeda matan. Ini kan salah, ya. Kalau matanya mengatakan, ya, beda antara atop sama idrop. Kalau sini nggak ada beda, hanya idrop itu lebih umum. Alhasil itu kesimpulan, ya. An-nabal lil ati wal idrop, dari bal itu mengandung arti yang pertama, yaitu atop juga, idrop juga. Mana tandanya kalau bal itu lil ati wal idrop? Tandanya in waliyaha mufrad. Nah, sesudahnya bal mufrad, mana mufrad dan contohnya? Bal amrun, ya, bal angkat amrun mufrad itu. Nah itu tandanya kalau bal itu lil ati wal idrop, ya. Kalau yang bal lil idrop saja tandanya apa tuh? In waliyaha jumlah, ya. Habis bal jumlah, ya. Ya. Wahia bal ini harfun tidak. Ya, kalau bal itu bukannya atop, idrop balnya itu bukan huruf atop, yaitu huruf istiqaq namanya. Wahia bal itu ini, ya, bal itu, ya, kalau dikatakan idrop saja bukan berarti, nah itu bal itu namanya huruf ibtidah. La atifah bukan huruf atop. Indah jumhur, menurut jumhur.
wal idrok bihadal makna. Nah itulah arti daripada idrok ya. Idrok itu kalau kita bilang tadi memindahkan ya, itu memindahkan. Cuman beda tadi kalau seandainya positif, nah, hukum yang maktub alaih yang sebelum bal pindah ke hukum maktub sesudah bal. Tapi kalau negatif tetap yang sebelumnya bal, tetap hukumnya nggak dipindahin kepada maktub. Baik, nah kemudian wa imma tadi bal, ada lagi imma lil ibtal. Imma itu kadang-kadang bal itu lil ibtal, untuk membatalkan. Nah, 5 waliyatu ya, 5 waliyatu membatalkan kepada hukum yang sesudahnya. Yang sesudahnya dibatalkan oleh hukum yang sesudahnya bal. Jadi hukum yang sebelumnya bal dibatalkan. Kalau yang tadi kan bukan dibatalkan, dipindahkan. Kalau ini dibatalkan. Mana contohnya? Yaquluna bihi jinnatun bal ja'ahum bil haqqi. Yaquluna bihi jinnatun. Mereka orang kafir mengatakan kalau Nabi Muhammad ya apa itu? Nabi Muhammad apa? Ya, bihi jinnatun. Nabi Muhammad itu ada banyak, ada jinnya. Ya. Jadi Muhammad itu ada jinnya, karena dia bisa mengucapkan kata-kata yang membuat orang terpesona. Kalau ada jinnya berarti sihir. Muhammad itu terkena sihir. Ya, jadi kan mereka itu orang kafir dengan berbagai macam cara agar supaya orang-orang tidak beriman gitu. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad tukang syair, Muhammad majnun. Jadi orang kafir mengatakan Muhammad itu bihi. Nah, yaqulun mereka berkata Muhammad itu terkena jin. Ya, sehingga mengucapkan kata-kata yang indah-indah. Padahal itu kan wahyu. Nah, balna ada bal ini. Bal ja'ahumul haq, bukan Muhammad kena sihir. Ya. Muhammad itu ja'ahum bil haq, membawa ya, mendatangkan, membawa kepada mereka kebenaran, bukannya sihir. Ya. Jadi balinya apa itu tadi? Intikal katanya. Oh, ya, intikal. Jadi bukan Muhammad itu majnun, bukan Muhammad tukang sihir, tapi Muhammad itu apa? Nah, akan tetapi. Nah, itu kan berarti intikal ya. Tuh. Jadi paljai bil haq la junun ya, jai bil haq, Muhammad itu membawa kebenaran, bukan ya, Muhammad bukan gila ya, itu namanya intiqal. Aulil intiqal min gharadin ila akhar, atau pindah dari satu gharad ke gharad lain. Banyak juga nih. Mana contohnya? Waladaina kitabun yantiqu bil haqqi. Waladaina kitabun yantiqu bil haqqi. Nah, kita kan tadi mau nyontohin bal di ayat Quran ini, bal nggak ada. Saya cari-cari, adanya ayat berikutnya. Di sini kan nggak ada banyak tuh. Yaquluna yantiqu bil haqqi. Nah, nggak ada. Sedangkan kita nggak mau nyontohin bal. Balnya gimana? Ayat berikutnya saya kasih tahu. Al-Mu'minun ya. Tadi itu ayat 62. Nah, ayat 63 baru ada balnya. Al-Mu'minun, surat Mu'minun ayat 62. Nah, itu balnya belum ada. Balnya itu adanya di ayat 63. Coba ente cek and recheck. Cek and recheck. Nah, adanya pada ayat 63. Tadi itu ayat 62 suratul Mu'minun. Ya benar. Nah, 63. Jadi di sini kan nggak ada al ayat gitu. Artinya ente cari sendiri tuh ayat berikutnya gitu. Nah, gimana tuh bunyinya ada balnya? Saya ulangi, ya. Waladaina kita yantiqu bil haqqi bal ya. Bal apa tuh? Ya. Batam ya. Bal qulubuhum fi ghamratin. Tuh, ya. Jadi bal qulubuhum fi ghamratin. Nah, ini bal dengan arti intiqal min gharadin ila gharadin akhar. Nah, ladaina kita yantiqu bil haqq, kata Allah.
aku punya kitab, maksudnya kitab suci Quran yang selalu ngomong dengan hak. Nah, pindah kepada walat amr bal qulubu hati lu aja tuh. Jadi aku punya kitab Quran yang benar, hati lu aja yang apa? Nah, jadi kan berarti di sini berpindah dari walat ke walat yang lain tuh. Baik. Pamakila bal pihak ala hali, pama qobla gitu, pama qobla bal gitu. Jadi hukum yang sebelumnya bal pihak padanya ala hali, artinya tidak dipindahin, itu sesuai dengan apa adanya. Ya, kalau yang tadi kan pindah. Ya. Kalau ini hukum yang sebelumnya bal apa adanya nggak dipindahin, karena sesudahnya bal ngomong yang lain gitu. Bukan yang sebelumnya dipindahin kepada yang kedua. Nah, kemudian bidah, ya, bidah, ya. Ada kata bidahnya. Bidah ismun mulazimun lin nasbi. Nah, ini nahu. Jadi i'rabnya bidah itu apa tuh, ya? Ismun mabniun alal fathi, nggak ada bidu bidi, nah selalu bidah. Nah, itu artinya ismun mulazimun lin nasbi, ismun mabniun lah, ismun mabni alal fathi, ya dibaca bidah, ya. Wal idhofah, selalu bidah ini nggak bisa sendiri, selalu ada mudhof ilaih, ya. Jadi nggak ada bidah sendiri, mesti bidah dimudhofkan gitu, ya. Nah, mudhofnya kepada apa? An, mudhof ilaihnya an, ya. Wasilatuha, dan silatnya an. Apa silatnya an? Isim dan khobar, ya. Isim dan khobarnya an itu silat an, itu mudhof ilaih. Mana contohnya? Nanti akan dijawab. Ini makna wayr. Nah, bidah itu dengan arti wayr. Mana contohnya? Ya, nahu itu contoh. Ya, apa itu? Ya, innahu kasirul mali. Bidah annahu bakilun. Innahu kasirul mal, sesungguhnya dia itu banyak duitnya. Bidah, bidah dan artinya khair, tetapi dia itu apa? Ya. Dia itu banyak duitnya. Wairo annahu bakil. Jadi wairo itu bukan wairo, bidah, ya. Jadi bidah dengan arti apa? Wairo, ya. Dia itu banyak duitnya, akan tetapi dia itu apa? Pelit. Nah, jadi bidah dengan arti apa? Dengan ada apa? Ya. Nah, coba mudhofnya kan? Mudhof ilaihnya annahu bakil tuh. Ya, anak berikut isim dan khobarnya mudhof ilaih. Ya, bidahnya menjadi mudhof. Nah, itu salah satu makna bidah ghair. Nah, kemudian ada lagi bidah dengan arti min ajli. Bidah dengan arti min ajli atau minhu. Mana contohnya? Itu seperti hadis Nabi yang berbunyi ana aqsahu man nataqa bidot bidah anni min Quraisy. Nah, ini ana aqsahu, saya kata Nabi adalah apa? Orang yang paling apa? Orang yang paling fasih berbahasa Arab. Nataqa bidot, itu bahasa Arab. Saya adalah orang yang fasih berbahasa Arab, yang paling apa itu paling fasih. Saya orang yang paling fasih mengucapkan bahasa Arab. Nah, bidah dengan arti min ajli. Kenapa saya yang paling fasih? Karena min ajli ada karena saya orang Quraisy. Nah, karena orang Quraisy adalah orang yang bahasanya paling apa? Nah, itu. Lantaran aku orang Quraisy, maka aku adalah orang yang ngomongnya paling apa? Nah, jadi bidah dengan arti min ajli itu karena saya orang Quraisy, ya. Nah, jadi bidah dengan arti min ajli. Ai alladzihum Quraisy. Alladzihum itu Quraisy, aqsahu man nataqa biha. Orang Quraisy masih qabilah. Kan orang Arab terdiri dari qabilah, Bani Tamim, qabilah. Oh, qabilah yang paling fasih bahasanya qabilah Quraisy, ya. Wa ana aqsahuhum, saya yang paling fasih, ya. Wa khassaha bil dzikri, ya. Kenapa disebut secara khusus nih Quraisy, ya?
di musliha ala ghairil Arab. Karena kabilah selain Quraisy sulit untuk mengucapkan bahasa yang apa tuh? Yang fasih. Artinya anak afsahul Arab tuh ya, kata arti sabda Nabi tadi, saya adalah orang Arab yang paling fasih. Nah yang terakhir bida dengan arti apa? Wakila anna bida bimakna ghair. Nah, ada yang menafsirkan sabda Nabi bida itu dengan arti ghair juga seperti yang tadi itu. Wa annahu min ta'kidil madhi bima yusbihud dhamma. Bida itu diartikan sebagai pujian, sebagai kata-kata yang mengandung pujian tapi kedengarannya celaan ya. Maksudnya pujian tetapi menyerupai apa? Celaan ya. Wa qauli fil asah min ziyadatina, dan ucapanku tadi qauli fil asah tadi al asah ya, menurut al asah bahwa apa itu bahasa apa kabilah Quraisy adalah kabilah yang paling apa itu, yang paling fasih bahasanya menurut pendapat yang asah gitu, pendapat asah bahwa kabilah Quraisy adalah kabilah yang paling pasti. Kata-kata paling asal itu dari saya yang bilang bahwa Quraisy itu adalah kabilah yang bahasa Arabnya paling asal. Nah udah selesai itu tadi bida. Itu tadi 10 ya, adapun 11 summa ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang tentang kalimat huruf apa summa. Apa itu summa artinya? Insya Allah pada pengajian yang akan datang.